Berikutnya kita masuk ke pelajaran yang berikutnya, yaitu tentang sujud. Kita masih di kemarin sampai apa kemarin? Sujudnya. Saya ulang sedikit ya. Sekarang bagian apa kemarin? Baru awal ya? Baru awal ya. Yaitu hadis. Ingat-ingat nih, kita mempelajari ini, diingat-ingat hadisnya, jangan dilupakan. Yaitu kalau jenengan belajar tentang sujud, maka ingat hadis ini, itu maksudnya itu. Yaitu umirtu an asjuda, saya disuruh sujud ala sab'ati a'dum, di atas 7 anggota badan. Apa saja kemarin? Dahi beserta dengan hidung 1, tangan kanan kiri, kemudian lutut kanan kiri, kemudian ujung kaki kanan kiri. Tentang nanti begini apa begini nanti saya sebutkan. Jadi pakai begini apa begini? Ini dua-duanya dari riwayatnya ini. Dua-duanya dari riwayatnya. Yaitu alal jabhah wa asyara biyadihi alal anfihi. Sekali lagi Rasulullah menyebutkan jabhah berarti dahi, tapi memberikan isyarat ke hidung. Artinya seseorang akan mendapatkan kesempurnaan sujud jikalau dahi dan hidung. Jangan hanya dahi tok. Jangan pakai begini. Alah, kok koyo ngono repot-repot. Menyenggol tok sah. Kalau sah. Ada kan yang begitu? Sekarang ulamanya mempromosikan seperti banget-banget maksudnya itu. Kok repot mentol sujud nganggo repot-repot kudu dahi dan ini sembarangan harus nempel semuanya. Ngapain repot-repot? Nyenggol tok wis sah. Gusti Allah ki rahmatnya gede. Coba kalau itu gimana coba? Kita mati-matian belajar fikih begini, tahu-tahu ada pernyataan begitu gimana? Nek ono rasa sinau agama wae sisan. Seperti kita belajar seperti ini, umirtu an asyuda ala sabati abdumin ala jabha wa asaru biyadi ala alfih. Ya udah, manut aja Rasulullah yang menyampaikan seperti ini, ya kan? Jangan kemudian ketika ada keturunan Rasulullah mengatakan yang berbeda kemudian kita ikut itu, gitu maksudnya itu. Rasulullah sendiri yang menyebutkan. Rasulullah ketika sujud meletakkan dahinya dengan memberikan isyarat kepada hidungnya, berarti ya wis hidung dan dahinya nempel. Itu maksudnya. Kemudian waliyadain wa rukbatain wa atrofil qadamain, itu kedua tangan kanan kiri, kemudian lutut dan ujung kaki. Ya sudah, kita ikut saja. Jadi mohon yang baru belajar seperti kita sekarang ini nggak usah masuk wilayah-wilayah yang terlalu ruwet seperti itu. Nanti malah bingung. Kemudian saya menyampaikan tentang syarat kemarin sudah saya bacakan syaratnya Syarat sujud ada berapa kemarin? Syarat sujud ada 7. Surutul sujud sab'atun. Syarat sujud ada 7. Yang pertama, ayasjuda ala sab'ati a'dum. Ayasjuda ala sab'ati a'dum. Yaitu sujud di atas 7 anggota badan. Syarat pertama. Berarti kalau enggak di atas 7 anggota badan bagaimana? Ya enggak sah menurut keterangan ini karena syaratnya di 7 anggota badan. Ini bukan bicara orang yang tidak mampu. Jangan kemudian lah nek kae wong ora mampu, tangannya mung siji, itu fikih yang lain gitu. Kadang-kadang begitu tuh orang-orang liberal itu. Kok mengharuskan 7? Ya kan? Ya ini syarat tentu saja bagi yang mampu. Seperti halnya orang diangkat pena kepadanya dari 3 keadaan, ketika tidur, ketika pingsan, ketika gila. Ya ini kan nggak berlaku syariat umum. Jadi ini dalam kondisi normal. Yang kedua yaitu dahinya terbuka. Nah, ini dahinya terbuka. Syarat yang kedua adalah dahinya terbuka. Wa antakuna jabhatuha maksufah, yaitu dahinya terbuka. Yang ketiga syaratnya apa kemarin? Wattahamulu biroksihi, yaitu meletakkan kepala dan menempelkannya. Bagaimana definisi menempelkan kemarin? Jikalau ada kapas segini tebalnya, diletakkan tempat sujud kita, yo lempes. Itu namanya wattahamulu biroksihi. Orang mung nyenggol tok maksudnya iki. Ini para ulama menyebutkannya begitu nggih. Indah banget tuh keterangannya. Orang mung tul, tapi yo nek ono kapas ki yo, itu maksudnya itu. Tertekan. Itu namanya wattahamulu biroksihi. Ini syarat yang ketiga dari sujud. Meletakkan kepala dan menempelkannya. Orang mau meletakkan tok, ini yo menempelkan. Definisi menempelkan yaitu jikalau ada kapas maka yo lempes kapasnya. Berarti kan neken.
Makanya bagi sebagian orang yang sangat rajin sujud, kadang-kadang sampai dahinya hitam. Ya kan? Karena yo neken tenan. Untung-untung nek jenengan dahinya nggak hitam, alhamdulillah jadi raketok. Nah, yang ciloko yang ketok dari wong apa? Itu dahinya gosong itu, Wahabi gitu ya. Subhanallah. Kan memang ada orang yang sensitif mungkin, mungkin. Ada orang yang kalau ditempel itu keluarga saya termasuk yang keluarga istri itu begitu. Keluarga istri itu kulitnya putih-putih, sensitif. Makanya Abdul itu kan ikut ke sana putih, nggak ikut saya maksudnya itu. Ya kan? Jadi kakak saya itu hampir semuanya gosong. Lah ya piye meneh wong mbok sujud yang tempat halus itu tetap gosong. Memang kulitnya begitu gitu. Tapi itu bukan tanda nih. Bukan yang sering dibicarakan orang akhirnya jadi orang kayak koyo-koyo to Islam mendaine gosong. Lah ya memang kebetulan saja begitu. Ada orang yang alhamdulillah ya model jenengan ini kan kayaknya nggak gampang gosong gitu. Ya mbok neken juga nggak gosong. Tapi intinya di dalam syarat itu dikatakan wattahamulu bi roksihi, yaitu yo ditekan. Nanti jangan akan merasakan kualitas sujud yang ditekan dengan yang tidak. Cuma nempel tok tul beda banget itu. Lah lantas apa nikmatnya kalau sujud nggak ditekan? Itu nggak ada bacaannya ya, berarti nggak baca. Nah ya itu apalagi nggak baca, nggak tumak ninah, terus dapatnya apa itu kan? Batal itu. Ya. Kemudian yang berikutnya tidak niat untuk selain sujud. Bisa nggak tidak niat selain sujud waktu sujud? Kan bisa saja dengan sambil olahraga, ya kan? Supaya kepalanya penuh dengan isi apa namanya? Ini ada spot-spot yang darah. Aku mumpung sujud, niatku yo ben sehat, dan spot-spotnya di sini semua. Terus jangan nikmati. Nah, ini nggak boleh ini menurut syarat sujud di dalam sholat. Ya. Dikatakan tidak boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 5, ala yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak-gerak ikut gerakan sholat. Itu kemarin sudah kita bahas kan. Itu tidak sujud di bagian sesuatu yang ikut bergerak-gerak di dalam sholat. Di atas baju kita, berarti di atas kopiah kita juga. Ini kan ikut bergerak-gerak, ya enggak? Ala yasjuda, janganlah sujud ala di atas syai'in sesuatu yataharraku biharokatihi, bergerak-gerak ikut dengan gerakan kita. Berarti nek jenengan koyo ngene, menurut mazhab yang pakai syarat ini enggak sah nih sholatnya. Karena ini ikut bergerak-gerak, ikut bergerak-gerak. Jadi harus apa? Hati-hati. Tapi nanti ada keterangan. Saya sampaikan bahwa seperti ini pun tetap sah, bahwa ketutupan tetap sah. Itu bukan masalah wilayah sah atau tidak, tapi masalah afdol dan tidak afdol. Kemudian yang berikutnya, tentu saja kepala lebih rendah dari pantat, itu syarat sujud. Enggak delosor, masa ada orang sujud delosor, ya kan? Jadi tapi di sini sebutkan, berarti kedawan banget delosor, ini mana bisa rasa? Kemudian yang berikutnya adalah tumak ninah. Tumak ninah yang nomor 7. Kemudian gerakan turun menuju sujud. Ada 3 pendapat. Ada yang lutut duluan baru tangan, ada yang tangan duluan baru lutut, atau silakan pilih di antara keduanya. Jadi jenengan jangan menyoal dan mengatakan beda manhaj karo aku mung goro-goro tangan atau siku dulu. Karena apa? Ini wilayah perdebatan di kalangan para ulama, kita hanya menukil. Yang mengatakan lutut dulu mendoifkan yang tangan dulu. Yang tangan dulu mendoifkan yang lutut dulu. Karena dalilnya memang begitu. Dalilnya itu memang rujukannya seperti itu. Ini saya sebutkan 2 saja. Ada banyak dalil. Saya sebutkan 2 saja. Karena ini yang menjadi patokan. Yang pertama hadis Wail bin Hujr, ini yang menjadi patokan tangan dulu, yang menjadi patokan lutut dulu, mohon maaf, yaitu dalil dari Wail bin Hujr, yaitu Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa doa rukbataihi qabla yadaihi. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. Ini hadis Abu Dawud nomor 838, At-Tirmidzi nomor 267,
Ini yang menjadi dalil bahwa yo nek ngono yang namanya tartib itu ya lutut dulu. Jadi dan ini dipakai di sebagian besar kalangan mazhab Syafi'i, yaitu lutut duluan. Dalilnya ini. Sekarang, bagaimana dengan yang tangan duluan? Ini dalilnya juga sangat masyhur, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Panjenengan. Ini nanti jangan bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ini keluasan dari Rasulullah. Kata Rasulullah, idza sajada ahadukum, jikalau di antara kalian hendak sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, kata Rasulullah. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan engkau turun kama yabrukul ba'ir, kayak menderumnya onta itu loh. Nah, onta itu mendengarnya dikatakan wal yadaihi qabla rukbataihi. Maka hendaklah engkau meletakkan tanganmu sebelum lututmu. Nah, ini kan seolah-olah bertentangan, ya enggak? Ya enggak, seolah-olah bertentangan. Maka dikatakan para ulama, yang satu mendhaifkan yang ini mendhaifkannya. Sebenarnya ini keringanan dari Rasulullah. Karena kenyataannya banyak orang juga yang enggak bisa pakai lutut, ya enggak? Orang-orang tua yang udah sepuh-sepuh kan susah pakai lutut. Nanti jangan kalau udah sepuh, udah merasakan susahnya pakai lutut, pasti akan turun tangan tanpa disuruh. Ya dan semisalnya itu dan teman-temannya pokoknya penyakit ini itu mesti tetap tangan di sini. Dan kemarin saya isi pengajian yang orang itu datang ke saya itu agak sampai nangis itu. Ustadz, saya barusan ikut pengajian di sana kemarin, kok katanya definisi tertib di dalam sujud maka harus urut, di antara urut adalah harus lutut duluan. Saya nggak bisa, sudah sepuh ini, udah sepuh loh. Ini mantan karyawan di UGM nih, kepala TU di UGM. Gitu. Dia sedih banget, udah tua nanti saya salah sholatnya bagaimana? Oh, saya katakan itu diambil di dalam keterangan. Nanti jangan akan mendapatkan keterangan itu dia hadis yang lain, Pak. Mungkin orang itu ustadznya baru menerangkan satu hadis, belum menerangkan hadis yang lain. Sehingga memang betul di dalam tertib di dalam mazhab Syafi'i diantaranya adalah menurunkan lutut duluan. Itu di dalam kitab Bulughul Maram juga disebut seperti itu. Tapi sekali lagi ada dalil seperti ini tadi. Fala yabruk, jangan engkau menderum atau turun kama sebagaimana yabrukul ba'ir, sebagaimana menderumnya unta. Nah, itu menjadi dalil. Berarti kalau memang kita mampu pakai lutut, ya lutut nggak masalah. Tapi kalau nggak mampu pakai tangan juga nggak masalah. Jangan ini dijadikan patokan manhaj. Kenapa? Sebagian saudara kita mengatakan, oh, nek ora tangan disiki berarti salah, keliru. Nah, ini yang keliru. Ini yang keliru. Saya sesungguhnya mempraktekkan dua-duanya. Kadang ya tangan dulu, kadang ya lutut duluan. Nggak jadi soal. Kadang-kadang di tempat yang justru berpendidikan maju, yang orang-orangnya pada pakai tangan, saya malah pakai lutut. Malahan. Ya, kenapa? Kalau di tempat yang nggak berpendidikan, kebanyakan pakai lutut, saya pakai lutut. Dengan alasan saya mengikuti. Tapi di tempat yang sudah berpendidikan baik, mereka pakai tangan, saya justru pakai lutut. Untuk menyelisihi mereka dalam rangka untuk memberikan pendidikan bahwa ada yang lain, jangan dikatakan ini berbeda manhaj. Gitu. Karena ada yang gara-gara itu, oh, beto aku. Nah, itu loh. Hanya masalah fikih, jadi seperti itu kan soal. Jangan kita belajar itu untuk memperluas ilmu dan ketidaktahuan kita. Sehingga tidak perlu kita menghukumi orang lain, apalagi ibadah. Ibadah itu nanti kan nafsi-nafsi. Saya itu nggak menanggung Mas Denny loh, Mas Denny. Saya nggak menanggung jenengan, Pak. Ibadah tetap jenengan, pilihan jenengan kepada Allah, nafsi-nafsi. Jangan lagi kok saya kan jenengan. Kita didatangi istri kita lari loh besok. Kenapa? Takut dimintai tanggung jawab oleh istri kita ketika di sana. Maka pastikan kita punya pilihan yang bijaksana tanpa menghukumi orang lain. Karena apa? Memberitahukan iya, tapi menghukumi jangan. Kowe kudu koyo ngene gini, ora koyo ngene berarti kowe beda karo aku. Enggak semanhaj. Ini masalah. Ini masalah. Kemudian pendapat yang ketiga, boleh memilih mendahulukan yang mana. Saya sampaikan nih. Yang mendahulukan lutut duluan. Siapa yang melakukan itu? Satu, Umar bin Khattab. Ayo, kurang apa? Ya kan? Kalau mau menyalah-nyalahkan yang lutut. Ibrahim an-Nakhai. Oh, ini ulama besar banget. Muslim bin Yasar, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad di sebagian pendapat, Ashabur Ra'i, berarti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dalilnya hadis Wail bin Hujr tadi. Kemudian yang mendahulukan kedua tangan sebelum lutut juga pendapat Imam Malik di sebagian pendapat,
Al-Auza'i juga ulama besar, salah satu pendapat di dalam mazhab Imam Ahmad, dan dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah tadi. Ini kan ulama besar semua. Adapun pendapat yang boleh memilih keduanya, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Silahkan mau pilih kedua-duanya. Jadi sekali lagi, berarti pembahasan ini bukan pembahasan wilayah sah atau tidak sah, pembahasan masalah afdol yang mana menurut mereka. Itu aja. Itu aja. Jadi bicaranya bicara afdol atau tidak. Lah bicara afdol dan tidak kok dikatakan sudah berbeda manhaj. Ini kan masalah. Masalah. Kita harusnya sesama kaum muslimin bersatu, malahan menjadi bercerai-berai. Ini jadi soal ini. Kemudian berbagai riwayat, saya tulis banyak sekali ini sebenarnya tentang bagaimana sejarah kemandabunan lutut duluan, bagaimana sejarah tangan duluan, sebenarnya panjang lebar. Tetapi tidak saya bacakan pagi ini karena waktunya terbatas. Kemudian sedikit lagi, bagaimana keadaan telapak tangan atau keadaan tangan? Bagaimana keadaan tangan ketika sujud? Ada 3 hadis. Yang pertama, Nabi SAW ketika sholat beliau merenggangkan lengan tangannya ketika sujud hingga nampak ketiak pada beliau. Berarti Rasulullah sedang apa? Sedang pakai baju ihram. Rasulullah pakai baju ihram. Kalau sujud kelihatan ketiaknya. Sekali lagi, ini berlaku ketika sholat sendirian. Sendirian, nek lagi jamaah kaya ngene yo. Ora sida jamaah gitu. Asapnya renggang. Makanya ada orang yang baru belajar 1 hadis praktek. Hanya kayak gini. Ya, repot. Kemarin itu saya menyampaikan di ini, habis itu saya ngimami sholat Isya. Saya bilang sebelum sholat, karena belum saya baru baca ini. Bapak Ibu semuanya, kita jamaah. Tadi saya sampaikan begini kan Pak. Nah itu untuk sendiri-sendiri. Sekarang jangan dipraktekkan. Kita sholat berjamaah tetap rapat. Nah ini ketika sholat sendirian. Berarti kalau sholat sendirian, jenengan akan sempurna sujud ketika begini. Karena nanti juga akan merasakan bahwa diangkat begini itu benar-benar ininya nempel. Ininya jenengan sujud betulan. Sebagaimana kepala tadi disentuhkan dan nempel betul, ya kan. Kemudian dari Al-Bara bin Azib, jika engkau sujud, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, merapatkan jari jemari. Ini satu pendapat. Satu pendapat dikatakan merapatkan. Kalau kemarin kan gini madda, direnggangkan. Tapi ketika sujud, pendapat ini mengatakan rapat. Ada pendapat lain yang mengatakan juga madda. Jadi kalau ada yang begini juga silakan. Tapi saya pakai yang begini. Sejauh pemahaman saya ini lebih kuat. Ini lebih kuat. Nah nanti ada keterangan tentang bagaimana kenapa begini, karena tidak boleh seperti anjing dan sebagainya itu. Nanti kita ini semua hadis ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nanti saya terangkan di minggu berikutnya. Yang termasuk yang bagaimana ini nanti bisa lewat. Kemudian kalau kayak gini seperti anjing itu ada keterangannya semua. Dan ini semua berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan, tidak ada perkecualian. Itu. Nah saya kira itu yang sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ternyata cepat banget waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Padahal hampir 1 jam loh Pak. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pagi ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.